Itu kita tunduk. Jadi begitu. Lah, terus di dalam Al-Qur'an sendiri dan juga pada kitab-kitab sebelumnya yang disebut dengan ajaran Allah itu, kalau kita mau melihat secara saksama, itu semuanya serasi, semuanya konsisten dan tidak ada yang mencela-mencela. Yang membuat saya, jadi makna dari beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, bertuhan kepada Allah, melaksanakan ajaran Allah, itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Sekarang saya akan tunjukkan kepada kalian. Jadi dimensi beragamanya kita itu sebetulnya justru tidak banyak mengarah ke persoalan ritual, tetapi ke persoalan sosial. Jadi coba kita lihat bahwa di dalam Al-Quran itu Allah mengisyaratkan 10 perintah. 10 perintah Allah. 10 perintah itu akan bisa kita temukan juga pada kitab Taurat dan juga kitab Injil yang disebut dengan Ten Commandment, ya, atau 10 perintah Allah. Ini sebenarnya sudah banyak dikaji oleh orang-orang. Kalau mau kita cari di internet pun juga banyak. Nah, ini 10 perintah Allah, tapi ini dalam bahasa Inggris ini tapi ya. Nah, kita coba lihat di dalam Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran itu bisa kita temukan yang pertama pada surat Al-An'am. 10 perintah Allah ini kalau dulu waktu saya mengajar studi Quran itu bisa disebut sebagai Furqan atau bisa disebut juga dengan Sirotol Mustaqim. Sirotol Mustaqim itu jangan kita itu iya ya. Pasti kalian semua pasti punya anggapan Sirotol Mustaqim itu jalan menuju surga yang tajam sekali, sangat kecil, pinoro pitu, rambut pinoro pitu, terus landepe lading 1000, terus yang berjalan di atasnya itu kalau misalkan tidak mampu atau kepleset nanti jatuh ke neraka. Wih basa sanepan sah. Mosok kaya ngono ya mbok tampa bloko suta ngono. Besok nang neraka nang arep nang surga liwat ngono kuwi engko sing wong apik ngono liwat kaya bledek lap ngono teko, enek sing karo numpak motor, sing karo numpak wedhuse sing dienggengake koh, terus nanti ada yang jalan kaki, ada yang berangkang, ada yang gandul. Itulah dongeng zaman dulu itu. Siratal Mustaqim itu ini lihat sudah ada ini dijelaskan detil ini di surat Al-An'am mulai ayat berapa ini? Ini ayat 151. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassaqum bihi la'alakum ta'qilun. Katakan Muhammad, mari aku bacakan apa-apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Yang pertama adalah jangan menyekutukannya dengan sesuatu. Jadi perintah Allah yang pertama adalah sembahlah Allah itu jangan disekutukan dengan sesuatu. Yang pertama. Yang kedua adalah wabil walidaini ihsana. Agar berbuat baik kepada orang tua, tidak durhaka. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Tidak membunuh anak karena takut miskin. No. Mergo jaman dhisik akeh ngono kuwi, duwe anak akeh ora iso ngopeni jebule akhire anake didol didadekne budak. Wah, akeh jaman dhisik ngono kuwi. Zaman penjajahan dhisik ya enek ngono kuwi. Yang keempat wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan mendekati perbuatan keji. Perbuatan keji itu ya bangsane zina, bangsane itu jangan
mendekati hal-hal yang keji, baik itu terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kelima, wala taqtulun nafsa lati haramallahu illa bil haq. Jangan membunuh tanpa hak. Membunuh orang asal-asalan. Kecuali orang yang berhak dibunuh. Penjahat, wong sing mateni wong itu pantas untuk dibunuh, tapi orang yang tidak pantas dibunuh jangan dibunuh. Yang keenam, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Di ayat 152. Jangan mendekati saja jangan menyentuh harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Zaman saiki iki sok-sok enek wonge ngopeni anak yatim tapi ternyata masono dieksploitasi harta bendane. Zaman dhisik yo akeh ngono kuwi. Rumangsane bocah kaya yatim duwe tinggalan bondo, tak openane ben iso ngelola besok lek gedhi ben dinggo. Ternyata hartane mosok ngono dipek dhewe. Nah, iki kan repot. Yang keenam yang ketujuh wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha. Janganlah kalian itu dan tetapkanlah timbangan itu sesuai mestinya, jangan curang. Jangan mencurangi timbangan. Jadi kadang kan awake dhewe kan sok cuman ya mengurangi takaran itu termasuk mengurangi timbangan, mengurangi takaran, ngisi bensin iki lek terah sak liter ya diomongne sak liter. Iki bensin sak liter tak dol semene. Iki bensin sak botol ora sak liter tak dol semene. Iki diduduhne. Aja kok omong sak liter ternyata isine duduk sak liter. Ngono. Atau timbangan digawe ora pas. Ngisi bensin gawe nozzle regane sakmene, sak litere semene ternyata mlebune gak sak liter tenan. Nah, itu kan merugikan konsumen. Quran itu mengatakan bahwa jangan rugikan konsumen. Jadi merugikan konsumen itu dosa gede. Terus yang kedelapan, wa id qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kalau mengatakan sesuatu, kalau berbicara atau kita itu dalam misalkan ya dalam persoalan-persoalan yang membutuhkan mediasi, misalnya nek wong tukaran, sing sitok keluargane, sing sitok udu, terus awake dhewe mbela keluargane awake dhewe, ngono. Lah iki gak pas ngono kuwi. Maksudnya bersikaplah adil. Jangan pilih kasih. Itu perintah Allah yang ke-8. Yang ke-9 wa bi ahdillahi aufu. Dan kepada janjinya Allah itu, jadi apa yang janji kalian kepada Allah itu harus ditepati. Menepati janjinya Allah. Awake dikon perintah kon salat, dikon perintah kon api, itu janji kita kepada Allah. Iku kudu ditepati. 10 wa anna hadza sirati mustaqiman fatabi'uhu. Semua yang aku sampaikan ini adalah siratal mustaqim atau jalan yang lurus, maka ikutilah, dan wala tatabi'u subula fatatafarraqu. Jangan kamu ikuti jalan-jalan lain yang akan membuat kalian ini terpecah belah. Yang terakhir yang 10 itu adalah agar semua mengikuti jalan ini. Jangan mengikuti jalan yang lain yang akan membuat kalian tuh bercerai-berai. Inilah jalan Allah, jalan yang satu, kalian gunakan bersama-sama untuk sampai kepadaku. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Jadi kalau kita perhatikan 10 perintah Allah ini, ya, 10 perintah yang disebutkan di surat Al-An'am ini mulai ayat 151 sampai 153 ini 10 perintah ini akan kita dapati juga di kitab Taurat dan Injil, meskipun dalam tampilan yang berbeda-beda. Tetapi inti poinnya sama. Selain di situ kita bisa juga lihat di surat Al-Isra. Di surat Al-Isra itu ya mulai ayat 23. Nah, di sini disebutkan ini. Ya, sebentar.